manusia, selamat kembali berjumpa dengan Kodrat Ilahi. Hari ini saya akan membawakan tentang beberapa pertanyaan dari saudara kita. Ya, sebelum saya melanjutkan tentang materi ini, ya kiranya kita sehat selalu dan jangan lupa subscribe YouTube ini, dan jika saudara diberkati, ya bisa di-share ke teman-teman saudara. Ya, hari ini saya ingin membagikan tentang Kejadian pasal 6 ayat 6 yang mengatakan, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Ya, banyak saudara-saudara kita yang beranggapan kenapa Tuhannya orang Kristen menyesal untuk penciptaan manusia. Ya, bukan karena penciptaan manusianya ia menyesal, tetapi kita melihat ayat sebelumnya. Kejadian pasal 6 ayat 5 dikatakan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ya, menyesal karena pilihan yang diambil oleh manusia yang diciptakannya, yang dipilih adalah tentang kejahatan. Ini berkaitan dengan kepilihan Tuhan. Ya, bukan masalah penyesalan, tetapi di situ ada kata pilu. Ya, kepilihan Tuhan tadi, dia menyesal tindakan manusia mengambil begitu karena pada waktu itu diciptakan manusia tujuannya untuk kekekalan. Tuhan menciptakan kita karena dasar kasihnya, makanya dikatakan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, pasal 1 ayat 26 dan 27, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata dan merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya, dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Tujuan Allah menciptakan manusia menjadi serefleksi, ya, penguasa ilahi, ya, wakil Allah untuk berkuasa. Jadi tujuan Allah menciptakan manusia untuk itu, menjadikan wakilnya Allah untuk berkuasa dan diberikan oleh Tuhan. Kita baca di dalam Mazmur pasal 8 ayat 5 dan 6. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuat hampir sama seperti Allah. Hampir sama seperti Allah, bukan menjadi Allah. Ya, hampir sama seperti Allah. Karena apa? Serefleksi dengan Allah, segambar. Dan telah memangkatari dengan kemuliaan dan hormat. Jadi Allah menjadikan manusia itu sebagai raja dari ciptaan-ciptaan yang lain, yang merupakan refleksi dan kekuasaan Allah. Karena dikatakan di ayat Mazmur tadi, ya hampir sama seperti Allah. Ya, kekuasaannya, refleksinya, gambarannya ya sama. Yang diberikan dari Allah sebagai wakil Allah untuk ciptaan-ciptaan yang lainnya. Yang ada pada manusia, makanya manusia menurut gambarnya. Jadi kalau gitu manusia mempunyai refleksi sifat-sifat Allah. Bukan hanya masalah kekuasaan, tetapi juga sifat-sifatnya dan terutama keberadaannya yang seharusnya kekal atau abadi. Ya, manusia kehilangan keabadian itu akibat pemberontakan. Padahal tujuan Allah kekal. Kematian adalah kecelakaan yang diakibatkan kebodohan manusia itu sendiri karena pilihan manusia, seperti dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon di dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik
dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ya, jadi pada saat manusia memakan buah pengetahuan itu, dia akan mati. Ya, karena apa? Karena Allah menciptakan manusia segambar untuk kekekalan, serefleksi, sebab Allah membenci dosa. Dia mengasihi manusia tetapi membenci dosa itu. Ya, kita lihat dalam Mazmur pasal 5 ayat 5 sampai 7. Sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat tak akan menumpang kepadamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Intinya, Allah tidak suka dengan dosa, sebab dosa memisahkan manusia dengan Allah. Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar. Ia ialah segala dosamu. Karena manusia diciptakan mempunyai refleksi Allah, yaitu keabadian, dan dosa itu membuat hidup manusia terpisah dari Allah. Ya. Dalam Kejadian pasal 6 ayat 5, ketika dilihat Allah bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ya, jadi kecenderungan setelah jatuh dalam dosa, pelanggaran dalam dosa, dan manusia mengalami kematian, kecenderungan manusia pada saat itulah ya kecenderungan hatinya untuk membuat satu kejahatan. Ya. Pilu Tuhan, hati Tuhan. Kenapa manusia memilih itu? Nah, pada saat itu sudah diciptakan Allah segambar, tetapi manusia memilih akan kematian itu sendiri, akan dosa, pelanggaran. Ya. Kenapa manusia memilih tentang hal itu semua? 1 Timotius pasal 2 ayat 4, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ya, kerinduan Tuhan pada saat itu memang kerinduan Tuhan menghendaki semua manusia diselamatkan dan memperoleh tentang pengetahuan akan kebenaran. 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janji-janjinya sekalipun ada orang yang menganggap sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi kerinduan Allah, walaupun manusia bercenderungan dalam kejahatan, ya Allah mempunyai kerinduan untuk semua berbalik dan bertobat dan kembali kepada kekekalan. Disitulah Tuhan menyesal atas pilihan orang-orang ini, umat Nuh pada saat itu. Jadi penyesalan bukan karena penciptaan manusia, tetapi penyesalan akan tindakan manusia yang menyebabkan kebinasan mereka sendiri, padahal kehendak Allah ingin manusia itu kekal. Ya, kita lihat di dalam Yesaya pasal 18 ayat 23. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah, bukankah kepada pertobatan supaya ia hidup? Jadi kehendak Allah, walaupun manusia jatuh dalam dosa, walaupun jatuh dalam kebinasaan, Allah menghendaki untuk kembali dalam pertobatan dan hidup yang kekal. Jadi penyesalan Allah di sini bukan penyesalan Allah menciptakan manusia, tetapi penyesalan Allah melihat manusia mengambil langkah yang salah di dalam dua, ya, ada dosa, ya, pelanggaran, dan ada kekekalan. Manusia cenderung mengambil pada langkah pelanggaran, yaitu dosa. Itu sebabnya upah dosa adalah kematian atau maut. Allah menghendaki pertobatan semua manusia. Itu sebabnya
visi Allah mengutus firman-Nya untuk mengembalikan manusia kepada kekekalan. Ya, Yesus datang, hadir, mati, ya masuk ke alam maut 3 hari dan bangkit. Dan Yesus katakan maut tidak berkuasa lagi, sehingga manusia dapat kembali kepada hidup yang kekal, ya, menyatu kepada Allah dan kembali kepada gambaran yang awal dari Tuhan Yesus. Ya, itu saja yang dapat saya bagikan. Kiranya menjadikan berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita.